Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas materi mengenai dana pensiun. Langsung saja penjelasannya. Pokok bahasanya itu ada 4. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada manfaat dan peraturan dana pensiun, yang keempat jenis program pensiun. Pengertian, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberi kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat pencapaian usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Yang ketiga, kompetensi pasar tenaga kerja. Dalam memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja karyawan. Tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta, yang pertama itu rasa aman terhadap masa yang akan datang. Yang kedua, kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi. Ada manfaat dan peraturan pensiun. Manfaat kesejahteraan karyawan dalam bentuk pensiun dapat dipandang sebagai hak karyawan dan dapat dianggap sebagai penghasilan atau gaji yang ditanggungkan. Atau dengan kata lain, merupakan kesejahteraan tertunda selama karyawan bekerja dalam bentuk tambahan gaji yang diterima setiap bulan, tetapi baru akan diberikan pada saat karyawan tersebut telah mencapai usia pensiun atau tidak dapat bekerja lagi atau meninggal. Peraturan dana pensiun. Program pensiun atau pensiun plan selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan yang lazimnya disebut dengan peraturan dana pensiun yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Di dalam peraturan tersebut diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal-hal yang umumnya diatur di dalam suatu peraturan pensiun antara lain, yang pertama, siapa yang berhak menjadi peserta. Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa. Yang ketiga, kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan pada peserta. Yang keempat, sumber pembiayaan. Jenis program pensiun. Ada 2 jenis, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti atau sering disebut dengan definite benefit plan adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang diterima. Sedangkan kelebihan program pensiun manfaat pasti, yang pertama itu lebih melaksanakan pada hasil. Yang kedua, manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu. Kelemahannya itu ada perusahaan menanggungkan risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk diadministrasikan. Selanjutnya ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti atau benefit contribution pension plan adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan. Kelebihannya
Yang pertama itu ada pendanaan atau biaya iuran dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan. Yang kedua, karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran. Yang ketiga, lebih mudah untuk diadministrasikan. Kelemahannya, penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan. Yang kedua, karyawan menanggung resiko atas ketidakpastian masa kerja yang telah dilalui oleh karyawan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dana pensiun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.